Halo Sobat Are, kali ini saya akan berbagi cara pembuatan ekoprint untuk pemula dengan menggunakan tawas dan tunjung aja sebagai bahan utama untuk mordanting. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan bahan-bahan apa aja sih yang perlu disiapkan untuk pembuatan proses ekoprint. Nah, yang pertama ini buat mordanting ya, ada bak ya atau wadah. Terserah ukurannya, tergantung kain yang akan dimordan nanti. Karena kain yang akan dimordannya kecil, itu saya menggunakan baknya nggak terlalu besar. Ini ada tunjung sebagai bahan utama dalam proses mordanting. Kemudian ada tawas, ini bahan utama juga. Terus ada pengocoknya nanti buat proses pencampuran antara tunjung dan tawas. Dan ini ada air yang sudah disiapkan dengan ukuran 1,5 liter. Kemudian ada kain yang akan diekoprintnya. Saya pakai kainnya itu ukuran 50 kali 150 cm. Ini ada penggulungnya, plastik buat nutup kainnya, dan daun-daun pilihan yang mempunyai tanin yang tinggi. Udah ya. Dan ada ini sarung tangan. Ini perlu ya, dalam proses mordanting perlu menggunakan sarung tangan. Jadi kita singkirkan dulu bahan-bahannya untuk memulai proses mordanting. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan air 1,5 liter ke dalam wadah. 1,5 liter ya. Kemudian masukkan tunjung 1 sendok makan aja. 1 sendok makan ya. Cukup. Kemudian masukkan tawas, sama 1 sendok tawas aja. 1 sendok tawas sih, 1 sendok makan. Kemudian aduk larutannya, kemudian aduk si tunjung dan tawasnya dengan air 1,5 liter tadi sampai larut semuanya ya. Aduk cairan ini 2-3 menit aja, udah cukup. Semuanya sudah larut ke dalam air 1,5 liter tadi. Kalau sudah, pakai sarung tangannya dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih nggak pakai sarung tangan juga, karena ini termasuk aman ya, asal nanti setelah proses mordan harus cuci tangannya dengan benar ya, pakai sabun kayak biasa. Tapi lebih aman pakai sarung tangan ya. Nah, masukkan kain ukuran 50 kali 150 cm tadi ke dalam cairan mordan yang sudah tercampur rata dengan air. Nah, jadi lebih enak aja kalau pakai sarung tangan ya. Ini sarung tangan ini gampang kok, beli di marketplace juga banyak, mau di Shopee, mau di Tokopedia juga banyak yang jualan sarung tangan seperti ini. Ini awet udah berapa bulan ini pemakaian, sedangkan di Arai itu mordan hampir tiap hari. Tapi awet ya. Sekarang karena kainnya tadi udah diperas-peras di cairan mordan selama kurang lebih 5 menit, itu cukup ya. 5 menit cukup untuk cairan mordannya itu meresap ke kain. Sekarang tinggal peras aja. Nah, setelah diperas, kita jemur di bawah sinar matahari langsung. Nah, cara ngejemurnya juga nanti seperti ini ya, dari ujung kain pakai jepitan jemuran.
Karena kalau nanti dijemur di sini, kalau dijemur di sini, nanti dia akan ada bekas dari apa ya, dari tali jemurannya ini. Kalau ini kan aman dan cepat kering juga. Nah, sekarang udah kering. Kalau panas kayak gini biasanya cukup setengah jam aja, karena nggak nyampe setengah jam juga udah langsung kering. Sekarang langsung ke proses menata daunnya. Ya. Setelah tadi diangkat dari jemuran, kita melalui proses pencampuran dengan CC dulu. Ini ada air 3 liter. Masukin aja ke ember. Setelah itu campurkan CC atau kalsium karbonat. Ini kapur ya. Masukin aja ke ember, kucek-kucek jadi seperti ini. Kalau udah tercampur semua air dengan kalsium karbonatnya, langsung masukin aja kain tadi ke dalam cairan kalsium karbonat. Setelah dimasukkan ke cairan CC, ini asal basah aja ya, asal masuk ke cairan CC, semuanya terbasahi, semua kainnya terbasahi, cukup langsung dibilas ke air biasa. Bilasnya yang bersih ya. Nah, bilas di air mengalir ya, kayak gini. Jadi agar si cairan CC-nya itu keluar semua. Nah, cairan CC ini aman ya, bukan zat kimia yang berbahaya, jadi ke tanah pun nggak jadi merusak tanah gitu ya. Pokoknya Ekoprint tuh aman lah, nggak ada yang merusak alam. Nah, udah dibilas, kemudian tinggal ditata daun aja. Kalau nata daun tuh di atas kain yang bagian bagusnya ya, bukan di bagian jelek kain. Kalau ini bagian jelek kain, kalau ini bagian bagus kain. Jadi natanya di atas ini ya. Nah, karena saya kali ini mau menggunakan teknik pencerminan, ini dilipat dulu jadi seperti ini. Langsung disimpan aja. Samain ya antara ujung kain dengan ujung kain. Dari sini tengah sampai ke ujung kain. Nah, di sini saya pakai 3 jenis daun aja. Ada daun lanang, daun aprika, sama daun jati. Karena ketiga daun ini memiliki tanin yang sangat kuat. Nata daunnya, karena ini pencerminan, harus dibolak-balik ya. Dia ada yang celentang, ada yang tengkurap seperti ini. Nah, ini daun jati yang memiliki tanin yang sangat kuat di antara ketiga daun ini. Tetap dibolak-balik ya. Cukup ya, nata daunnya seperti ini aja. Sekarang tutup kainnya pakai lipetan yang ada di sini tadi nih. Tutup sedikit demi sedikit. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah ini langsung ditutupi pakai plastik. Plastik ini nanti bisa digunakan lagi pas membuat Ekoprint selanjutnya ya. Jadi plastik ini nggak langsung dibuang gitu aja. Ini udah sekitar berapa kali pakai nih? 5 kali lebih pakai plastik ini, tapi tetap masih bisa digunakan buat ngeko kain-kain selanjutnya. Nah, untuk penggulungannya itu bebas, mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan, boleh gimana aja. Sekarang saya mau gulung sebelah kanan aja. Nah, jadi ngegulungnya itu harus kencang ya, erat, biar si cetakan daunnya itu sempurna ke kainnya. Jadi setelah digulung itu diikat di 3 sisi,
kiri kanan sama di tengah. Tujuannya nanti pas ngegulung dia nggak goyang-goyang. Nah, kalau udah diikat 3 bagian ini, langsung diikat aja pakai tali yang panjang di ujung kain dulu ya. Ikatnya juga harus kenceng. Nah, udah di ujung kain, langsung tali yang kuat aja. Nah, udah beres seperti ini. Bentuknya tadi talinya udah kenceng. Kemudian setelah ini langsung dikukus 1,5 jam sampai 2 jam. Ini saya pakai kukusan yang gede karena tadi pas punggulungnya itu terlalu panjang. Sebenarnya bisa diperkecil lagi. Tapi kalau sahabat are nggak punya kukusan yang besar seperti ini, punyanya yang bulat, itu bisa pakai kukusan yang lentur. Yang biasa are pakai juga sih kalau setiap pelatihan-pelatihan. Nah, kalau sahabat are nggak punya, bisa kontak kami, bisa beli di Arai. Nah, sahabat area sekarang tinggal waktunya dibuka. Tadi kukusannya sudah dikukus selama 1,5 jam. 1,5 jam ya, 1,5 jam atau lebih. Jangan kurang dari 1,5 jam. Karena kalau kurang dari 1,5 jam, biasanya si daunnya itu nggak mateng. Jadi nyetak ke kainnya itu kurang detail. Nah, ini dia hasilnya nih. Ini nyetaknya lumayan rapih ya. Apalagi daun jati ini pas banget, keren. Jadi satu sama lainnya nyetaknya sama. Walaupun tadi dicetaknya satu sisi aja, tapi nyetaknya itu jadi bagian sisi kiri dan sisi kanan. Ini daun Afrikanya itu nyetaknya rapih ya. Ini daun lanang yang tadi tuh warna hijau, kecuali daun jati ini. Dia warnanya merah keunguan gitu ya. Daunnya harus muda ya kalau daun jati, karena dia kalau semakin muda, semakin merah warna daunnya, maka hasilnya juga akan semakin bagus. Kalau daun lanang, daun Afrika itu harus tua. Kalau muda dia malah nyetaknya kurang kelihatan. Ada kucing sih. Sana dulu ya. Shh, tidak. Nah, ini dia. Nah, udah beres nih. Tadi itu tata cara pembuatan ekoprint bagi pemula dengan menggunakan tawas dan tunjung aja. Tawasnya 1 sendok, tunjungnya juga 1 sendok, dicampur dengan 1,5 liter air biasa. Nah, ini dia. Hati daun lanang sama daun Afrika aja, dia nyetaknya tetap rapi, tetap sempurna walaupun dengan tunjung dan tawas aja. Dan ini tanpa blanket ya, dengan sistem pencerminan. Kalau sahabat Arai pengen teknik-teknik yang lainnya seperti ring, eucalyptus clear print, terus marine botanical print, monochrome, dan masih banyak yang lainnya, itu bisa hubungi admin kami. Itu ada workshopnya tersendiri. Nah, dari saya sekian. Semoga video ini bermanfaat. See you next video.